Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang baru kenal channel Uripi Allah. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama buka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman itu siapa? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin bahwa Allah, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah, bahwa Tuhan, bahwa Allah, bahwa Gusti, bahwa Bapa itu Sang Maha Pencipta seluruh manusia. Inilah orang-orang yang dikatakan orang yang beriman. Tapi bila manusianya masih jare-jare tentang Tuhannya, jare atau kata-katanya saja, mendengar katanya orang bahwa Tuhan itu ada, mendengar kata orang bahwa Tuhan itu wujud, mendengar kata orang bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, hanya kata-katanya doang tanpa pembuktian. Inilah orang-orang yang diseru Allah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang imannya masih hanya jari-jari, wahai orang yang beriman yang imannya masih kata-katanya, wahai orang yang beriman, orang yang masih beriman kepada hawa nafsunya. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jadi janganlah berkhianat bahwa hidup dan badan inilah amanah-amanah Allah. Bahwa hidup dan badan inilah yang dimaksud Allah dan Rasul. Sedang kamu mengetahui, sedang kita termasuk saya, semua manusia sadar bahwa aku selama ini tak pernah membuat, tak pernah menciptakan hidup. Apalagi badan-badanku, aku tak pernah menciptakan. Tapi anehnya, tapi bangsatnya, saya merasa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milikku. Berarti kita sudah merasa mencipta dan membuat hidup dan badan kita sendiri selama ini, bukan? Bila kita masih ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milikku, seolah-olah kita
sebenarnya makhluk ngaku-ngaku jadi khalik. Manusia adalah ciptaan, ngaku-ngaku menjadi sang pencipta. Sehingga diakuilah semuanya. Duduknya, berdirinya, sholatnya, ibadahnya, bekerjanya, pangkat jabatannya, kegantengannya, kecantikannya. Diakui bahwa itu semua adalah dirinya. Bagaimana mungkin bila hidup dan badan ini bukan milik manusia, manusia merasa itu semua? Sesungguhnya yang bisa merasakan itu semua kan yang punya hidup dan badan ini. Allah dan Rasulnya sang pencipta semua ini. Sesungguhnya yang bisa merasakan kan itu. Jadi ajakan Allah agar kamu tidak mengkhianati hidup dan badan ini sebagai milikmu. Sehingga engkau percayakan lagi, sehingga engkau pulangkan lagi dengan rela dan ridho bahwa hidup dan badan inilah kenyataan Allah dan Rasulnya. Bukan Rasul-Rasul yang sudah wafat yang diceritakan di dongeng-dongeng itu. Yang diceritakan di dongeng-dongeng itu kan supaya itulah simbol supaya kita mengikuti itu. Agar apa? Agar tidak jadi dongeng lagi. Tapi kenyataannya demikian. Kenapa? Karena kita sudah ketemu dengan Allah dan Rasulnya sendiri. Maka semua itu hanya dongeng saja bila kita meyakini apa yang kita yakini belum jelas nampak keberadaannya, bayang-bayang, imajinasi, kepahaman hawa nafsunya sendiri dulu sekarang ya sama saja. Yang dulu sama, yang sekarang sama. Yang dulu para nabi memahami siapa dirinya. Dan sekarang pun kita juga memahami siapa diri, badan, dan hidup ini. Bila kita sudah memahami hakikat Allah dan Rasul, hakikat Tuhan dan utusannya adalah hidup dan badan ini, maka manusianya bisa enjoy saja, tenang. Kenapa? Karena manusianya sudah mengikuti ajakan Allah, sudah mengikuti seruan Allah untuk mengembalikan amanah-amanah itu kepada Allah lagi. Kita tidak mengaku-akui lagi bahwa hidup dan badan ini manusia. Manusia sudah menjadi insan kamil, manusia yang sempurna bila manusianya sudah mengembalikan amanah-amanah itu. Jadi kita sudah tak terhitung berkhianat kepada Allah. Karena kita sebenarnya tak bisa menciptakan apa-apa, kok ngaku-ngaku bisa menciptakan apa-apa. Kok ngaku-ngaku bisa menciptakan hidup, kok ngaku-ngaku bisa menciptakan badan. Apa buktinya? Semua yang berlaku di dalam kehidupan ini kita akui, kita yang bisa berperan. Itulah tanda bukti bahwa kita mengaku-akui bahwa kita bisa menciptakan hidup dan badan tanpa kita sadari. Itulah amanah-amanah yang dikhianati oleh diri kita. Amanah Allah, amanah Rasul dikhianati oleh diri kita dan dirampok oleh diri kita, sehingga kita dipimpin oleh setan, sehingga kita dipimpin oleh iblis, sehingga kita dipimpin oleh dajjal, sehingga kita menjadi jin panas di dalam neraka. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
wa anna Allaha indahu ajrun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Apa maknanya? Selama ini kita selalu mengagung-agungkan diri kita sendiri. Selama ini kita mengagung-agungkan harta-harta kita. Selama ini kita mengagung-agungkan anak-anak kita. Selama ini kita hanya mengagung-agungkan fitnah, hanya mengagung-agungkan cobaan-cobaan itu. Ya difitnah terus, ya dicoba terus, ya disiksa terus dengan apa yang diagungkan. Hartanya akan menyiksa diri kita. Anak-anak kita akan menyiksa diri kita. Suami, istri akan selalu membakar diri kita. Kadang anak yang kita arahkan, hai anakku, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi anaknya tidak menjalani apa yang dipesankan orang tua, kebakarlah orang tuanya. Kenapa? Karena manusia, karena orang tua merasa jadi Tuhan-Tuhannya dari anak-anaknya. Ketika punya harta, dipakailah harta itu untuk berbisnis atau untuk berdagang. Ketika bisnisnya tidak hasil, ketika bisnisnya merugi, dagangannya merugi, kita panas, terbakar, tidak mau rugi. Kenapa? Karena harta selama ini kita agung-agungkan sebagai Tuhan yang kita agung-agungkan di dada kita. Kenapa? Karena kita tidak amanah. Tidak mengembalikan semua amanah-amanah hidup dan badan, bahkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan ini semuanya amanah-amanah, tidak diislamkan, tidak dipulangkan, tidak dipasrahkan, ya akan selalu hidup menderita, disiksa terus dengan amanah-amanah yang tidak diserahkan ini. Jadi pintu baiat itu adalah ketika datang detik-detik persembahan atau datang detik-detik hari pertanggungjawaban, ketika manusianya sudah menyadari bahwa semua ini hanya milik Allah, itulah yang dimaksud hari pertanggungjawaban. Setelah diserahkan amanah-amanah itu, dibaiat, selesai sudah. Itu yang dimaksud hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Gitu aja kok ditakuti. Memang kata iblis, kata setan, hari pertanggungjawaban itu tanganmu ngomong-ngomong sendiri, lidahmu ngomong-ngomong sendiri, kakimu ngomong-ngomong sendiri dengan kebenaran, matamu juga bisa ngomong-ngomong sendiri, telingamu ngomong-ngomong sendiri, akalmu bisa ngomong-ngomong sendiri, perasaanmu bisa ngomong-ngomong sendiri. Kita tak bisa berbohong kepada Allah. Coba buktikan sekarang. Tidak usah besok, sekarang saja buktikan. Selama ini lidah kita ini kan selalu bohong. Bohong, aku beriman kepada Allah. Padahal tidak pernah ketemu Allah untuk menyerahkan imannya. Berarti lidah kita berbohong atau dusta, itulah yang dimaksud manusia telah memotong-motong lidahnya sendiri dengan kebohongannya. Kemudian tangannya untuk berbuat baik, tangannya untuk ibadah, sholat, tangannya untuk membaca Al-Quran, tangannya untuk berzikir, tangannya pun juga bilang tangannya berdusta. Kenapa? Karena tangan
ini tidak dikembalikan kepada yang punya, alias tangan ini kita akui sebagai tangan dan milik kita. Itulah dusta, dipotong-potonglah tangan-tangannya. Tangannya akan menjawab, aku milik Allah, bukan milikmu. Tapi kita memaksa bahwa tangan ini hanya milikku, manusia. Itulah yang dimaksud motong-motong sendiri, tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri. Itulah siksa yang pedih ketika di dalam dada manusia masih wujud manusia. Itulah naroka itu. Itulah jin yang dari api itu. Siapakah dia? Ya manusia inilah rajanya alam semesta, rajanya kedoliman, rajanya kemaksiatan, rajanya pengkhianatan kepada Tuhannya. Jadi anak-anak kita, harta kita bila tidak dibaiat, bila tidak diislamkan, bila tidak diserahkan, semua itu tetap akan membuat kita menderita terus di dunia ini. Bila kita merasa masih punya apa-apa, apalagi merasa punya hidup dan badan, menderita terus. Kenapa? Itu amanah Allah yang harus dikembalikan kepada Allah agar hati manusianya bahagia, agar manusianya kembali kepada hadratillah, agar manusia masuk surga. Apa dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah agar jiwa kita semua bisa tenang, bisa damai, bisa enjoy, bisa bahagia? Bagaimana caranya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, lekaslah pulang. Maknanya apa? Lekaslah, kembalikan amanah-amanah yang dititipkan oleh Tuhan kepadamu. Apa rupa amanah itu? Hidup dan badan, dan apa yang berlaku di dalam hidup dan badan inilah amanatullah yang harus dikembalikan. Agar apa? Agar kamu menemukan kedamaian, hidup yang langgeng, agar kamu menemukan kebahagiaan yang langgeng, yang abadi, agar kamu mendapatkan ketenangan yang abadi di dalam kehidupan ini. Bila kita sudah menyerahkan, maka kita masuk ke dalam fadkhuli fi ibadi. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud mempersembahkan diri, itulah yang dimaksud kembali dari Allah menuju Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, ya tak bisa mengabdi. Bila di dalam dada manusianya masih wujud manusianya yang ada selamanya, tidak bisa mengabdi, tidak bisa pulang, tidak bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, tidak pernah bisa ibadah, tidak pernah bisa syahadat, tidak pernah bisa sholat, tidak akan pernah bisa zakat, puasa, dan haji, dan beramal soleh bila tidak masuk surga dulu. Bila manusia itu sudah mengabdi kepada Tuhannya, mengembalikan amanah-amanah Tuhannya, maka wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ketenangan, keenjoyan, kebahagiaan, itulah yang dimaksud surganya Allah, bukan surga-surga yang kita bayang-bayangkan. Yang kita bayang-bayangkan selama ini hanya surganya Dajjal, yang mana penuh dengan seks, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang mana hawa nafsu haus kepadanya.
Itulah sebenarnya surganya Dajjal, nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, surganya Allah. Apa bukti nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah? Diceritakan bahwa orang-orang yang tidak mengimani Dajjal, ia akan digergaji dari kepala sampai kakinya dibelah dua, digergaji menjadi dua. Sebanyak 3 kali. Kalau manusia tidak percaya bahwa Dajjal itu Tuhan, bahwa dirinya Tuhan, maka ia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal. Apa? Digergaji dari kepala sampai kaki, 1 kali digergaji. Kemudian ditanya lagi, ayo kamu masih beriman tidak kepadaku? Kata Dajjal, tidak, engkau bukan Tuhan. Maka Dajjal menunjukkan kesaktian-kesaktiannya. Apa itu? Manusia merasa bisa sholat, manusia merasa bisa ke masjid, manusia merasa bisa ke gereja, manusia merasa bisa ke pura, manusia merasa bisa ke kelenteng dan sebagainya. Itulah bukti-bukti Dajjal, kesaktian Dajjal yang mana manusia merasa bisa berkarya-karya sendiri. Semua-muanya diakui bahwa manusia yang berperan. Inilah bukti kesaktian Dajjal itu. Kemudian manusia ditanya lagi, apakah kamu masih belum beriman kepadaku? Bahwa aku ini sang pencipta, bahwa aku ini Tuhan? Tidak, aku tidak percaya kepadamu. Kamu bukan Allah, kamu Dajjal. Akhirnya digergaji lagi yang kedua. Matilah manusianya, dibangkitkan lagi, ditanya lagi, apakah kamu masih beriman kepadaku? Kekeh imannya, akhirnya manusia, aku tidak beriman kepadamu, kamu adalah Dajjal. Orang Dajjal yang selalu berkhianat kepada Tuhan. Maka digergajilah yang ketiga. Setelah yang ketiga sudah digergaji, maka Dajjal tak bisa membangkitkan lagi. Masuklah dia ke surganya Allah. Kelihatannya masuk ke dalam nerakanya Dajjal, tapi hakikatnya masuk ke dalam surganya Allah. Ini secara syariatnya. Secara hakikatnya bagaimana maknanya? Manusia berani murtad kepada dirinya. Itulah gergaji pertama. Murtad, meninggalkan kewujudan dirinya. Supaya apa? Supaya kembali kepada kewujudan Tuhannya. Itulah yang dimaksud gergaji. Untuk melampaui itu semua sangat amat berat. Manusia ngaji ke sana kemari, baiat ke sana kemari puluhan tahun tidak selesai-selesai demi itu. Karena masih jadi Dajjal yang tidak selesai-selesai. Jadi ditinggalkanlah hawa nafsunya, kekuasaannya, kerajaannya. Itulah gergaji pertama. Gergaji kedua, gergaji yang kedua ketika detik-detik Baiatul Akbar, digergajilah, diserahkanlah bahwa badan ini milik Allah. Itulah yang dimaksud gergaji Dajjal yang kedua. Gergaji yang ketiga menyerahkan bahwa hidup ini Allah. Maka ketika sudah yang ketiga gergajinya, maka nyatalah Allah. Manusianya sudah tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena yang bangkit, yang berdiri, yang qiyam sebenarnya hanya Allah. Maka itulah surganya Allah itu. Itu makna yang sebenar-benarnya.
Karena selama ini kita salah memahami kitab suci, akhirnya kita terbelenggu dengan paham-paham setan, dengan paham-paham dajjal, sehingga mengikat kita, sehingga menakut-nakuti kita bahwa kelak di sana ada begini, ada begitu. Dan sebenarnya yang sebenar-benarnya bagi orang-orang yang sudah terbaiat, hatinya sudah kembali kepada Allah, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena yang nyata, yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dahulu dengan salawat dalimin daf'ul bala. اللهم صل على سيدنا محمد وأسغي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع عن البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.